Nah, malam ini kita bakal bahas ya terkait apa nih yang perlu teman-teman lakukan karena besok banget tanggal 31 Juli pendaftaran magang dan studi independen sudah resmi ditutup. Nah, teman-teman apa nih yang harus dilakukan? Berarti ya tahapan berikutnya berarti apa nih? Kapan teman-teman bakal dapat kepastian dan biar nggak di ghosting gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang itu di malam hari ini bersama tim mikrokredensial Dikti yang memang menangani hal tersebut. Nanti teman-teman kita tim dari mikrokredensial Dikti yang bakal bergabung juga banyak yang stay di Jogja nih. Malam Pak Nur Hadi. Malam, Mbak Ria. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Wah, Waalaikumsalam. rame nih ya. Udah 33 orang nih. Iya, alhamdulillah Pak. Wah, Mau Pak Hadi tampak lelah sekali Pak. Sibuk iya, sekali nggak Pak apa-apa. Hadi. Mau dengerin, mau ini dong, tulis dong siapa nih yang udah keterima seleksi. Oke, ada yang udah keterima seleksi dan di mana? Sudah ada belum? Ada belum? Bisa dituliskan ya di Eh, kolom komen. Silakan teman-teman saya udah tes tuliskan tadi, di semoga sini. lolos. Saya udah tes. Amin. Teman-teman juga boleh nih, halo Duan. Bisa juga nih yang udah tes siapa, yang udah lolos siapa, yang udah lolos tapi nggak diizinkan kampus siapa. Boleh nih, Iya silakan. Pak. Ini ada juga Aduh. nih yang mungkin udah lolos, udah nerima, tapi tiba-tiba berubah pikiran pengen membatalkan. Ada nggak? Belum dapat email. Oke. Statusnya masih Saya udah keterima, diseleksi. tapi Prodi nggak mau konversi SKS. Oke, ini kesempatan buat teman-teman curhat nih di sini. Boleh. Ini kan memang Kira-kira, sesi curhatnya kan, nggak apa-apa ya. Kita nggak banyak ceramah nih Mbak. Kita curhat aja deh mendingan. iya Pak Hadi, ini banyak banget nih kegelisahan teman-teman dan nanti teman-teman silahkan ya kalau ada hal yang pengen ditanyakan. Ini sudah bergabung bersama kita kah Mbak Coco? Mbak Hadir Mbak Coco udah Coco? ada itu. Mbak Coco udah ada tuh diem-diem dia. Tuh setuju Mbak. Setuju. Alhamdulillah keterima di Kompas. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah luar biasa. Setuju nih. Ini Mbak banyak yang setuju. Kita curhat-curhatan aja. Teman-teman nanya, kita Boleh. jawab gitu. Boleh banget nih. Ya Pak Hadi. Ini Tapi sudah banyak syaratnya ini. syaratnya setuju, bilang ke teman-temannya dong, ke sini ya Mbak Ria ya, Ya, supaya curhatnya jangan didengerin sendiri gitu. oke. Nah, ini sudah mulai banyak yang curhat nih Pak Hadi. Boleh ya kita mulai ya Boleh, Pak Hadi dan Mbak mulai aja. Jojo. Ini Mas Tutus mau join nggak ya? Ah, ini sedang kayak Oh, tampaknya belum aktif nih Pak. oke, baik, nggak apa-apa Mbak, kita mulai aja nggak apa-apa. Siap. Oke, pertanyaan pertama aja ya, Pak Hadi. Mungkin sebelum sebelum sesi curhat, boleh dong Pak Hadi spill data dulu, bolehkah? Atau Mbak Oh Jojo, boleh, boleh progres nggak apa-apa. saat ini Hmm. dari kuota yang kemarin 25.000 kalau nggak salah ya, sudah dua terisi puluh ribu, berapakah? 20.000 Oh, Mbak. 20.000. Sudah terisi berapa Pak sekarang? 35,6%. Wow, berarti masih banyak ya peluangnya ini ya? Masih, tapi sepertinya semua industri udah mulai ini ya. Contoh misalnya di Indosat udah mulai penuh. Traveloka juga sudah jadi sudah penuh. Tiket.com juga udah penuh. Eh, Grab Grab udah hampir udah penuh malahan Mbak. Udah mulai penuh nih teman-teman. Tapi masih masih banyak kok, artinya masih sekitar 65% ya, 64% lah yang belum keisi. Yuk teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya malam ini mesti buruan submit gitu ya. Milih-milih submit Yes. gitu. Besok jam Oke, berapa, wah Sur. Kak? lumayan. Besok itu 31 ya, jam 23.59 lah Mbak. Nah, Oke, jam 9 ya teman-teman. stay tune. Jam 23.59 bener-bener gue cuma punya batas waktu sekitar 28 jam lagi. Silahkan teman-teman dilengkapi semuanya. Oke, kita mulai curhat-curhatannya nih Pak. Sudah banyak banget yang masuk ya.
Oke. Ya, betul. Mm. Sebentar Pak. Nah, ini tidak yang tidak relevan tidak saya tampilkan ya teman-teman. Nah, ini pertama Pak. Dari Mas Bagas Arifin. Pak Hadi mungkin Mbak Jojo ya. Kak, kalau ikut magang Merdeka harus izin dari kampus? Itu pertanyaannya kayak gini. Aku kalau mau nikah sama pasangan yang sudah saya yakini, dia itu bertanggung jawab bagus, apakah saya harus izin sama orang tua saya? Gimana Mas Bagas? Ya tentu harus izin ya, gitu ya. Mas Bagas, aku nanya kembali deh. Kalau orang tua kamu nggak setuju sama pasangan pilihanmu, kamu apa yang akan kamu lakukan? Seperti itulah gambarannya, bayangannya, Mbak. Ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep apa yang saya maksud. Mbak Coco mungkin mau langsung to the point, boleh? Ya nanti kalau kayak gitu ada yang jump into conclusion gitu Pak, langsung oh ya udah kalau gitu saya mundur aja. Padahal sebelum itu tuh ada tahapan yang sebetulnya bisa teman-teman pilih gitu. Betul. Yang jump into conclusion, oh ya udah kalau gitu, atau mungkin orangnya tipe yang fatal gitu ya. Udahlah, Betul. ya udah. Jangan. Mungkin yang perlu diperbaiki gini Mbak Coco, Mbak Ria. Ini saya selalu pakai analogi nikah ya, nggak apa-apa ya. Ini kan karena teman-teman udah dewasa semua nih. Teman-teman ketika ngomong gitu ya, Bapak Ibu, ini loh calon suami saya atau calon istri saya begitu. Apa sih yang membuat ayah bundanya, bapak ibunya itu setuju dan nggak setuju? Berarti kan nggak cukup cuman saya mau nikah ya sama dia ya, saya mau nikah ya sama si Fandi ya, sama si Fulan ya, sama si Fulana ya. Tanpa kita menjelaskan siapa si Fulan dan Fulana itu, kan gitu ya. Tapi kalau dijelaskan ayah bunda si Fulan ini, si Andi ini atau si Wati ini gitu ya, itu dia itu ya, satu bertanggung jawab, dua kalau nanti dia jadi pasanganku untuk anak-anakku besok itu tuh luar biasa banget, dia itu sangat sayang sama anak-anak, kemudian visi pendidikannya juga bagus, dia juga pekerjaannya juga bertanggung jawab, bersanggup untuk menafkahi dan seterusnya, dan dia juga hormat kok sama orang tua. Kira-kira ayah bunda pertimbangannya apa lagi yang perlu gitu ya, yang ini. Nah, sama teman-teman semuanya. Teman-teman kalau diterima di perusahaan manapun di magang dan studi independen bersertifikat, semua perusahaan udah diseleksi sebenarnya. Jadi insya Allah teman-teman ya, ketika nanti magang maupun studi independen di situ, satu berbasis project, dua learning design-nya itu 560 jam minimal. Jadi udah kalau mau dikonversi SKS sudah oke banget. Setara deh, nggak rugi deh teman-teman. Kalau di sana itu kemudian bukan berarti teman-teman setelah selesai magang atau studi independen di sebuah perusahaan itu, misalnya di Indosat atau Telkomsel begitu, setelah selesai kok terus kemudian setelah selesai terus jadi mahasiswa terbodoh sekampusnya gitu ya. Kalau itu iya, jangan ambil gitu ya. Gitu. Tapi saya pastikan enggak gitu ya, learning design-nya udah dibikin. Didampingi mentor 1:10. Teman-teman kalau kuliah satu dosen berapa ininya mahasiswanya? Ini 1:10 gitu ya. Kalau studi independen 1:25. Teman-teman dapat sertifikat. Kalau magang, teman-teman akan dapat full time employer lah. Akan jadi talent sourcing-nya si industri itu. Kalau magang. Kalau studi independen, teman-teman dapat sertifikat dan otomatis di jaringan perusahaan itu akan jauh lebih diterima. Sampaikan itu kepada dosennya. Jadi jangan, Pak, boleh nggak ikut ini? Pak, tolong dong dikonversi SKS. Itu sama kayak, Pak, saya mau nikah ya sama si Fulan. Pak, saya mau nikah ya sama si Fulana. Ya kan dosennya perlu tahu itu gitu ya. Yang kedua, teman-teman. Kalau teman-teman udah dinyatakan diterima, teman-teman ya misalnya dinyatakan diterima di Gojek atau Grab gitu ya, atau Tokopedia, Lazada. Teman-teman sampaikan di website itu sudah ada capaian pembelajarannya, kompetensinya apa. Kalau studi independen berarti kalau di Huawei atau Microsoft itu modul pembelajarannya apa, itu ada semua. Kalau belum puas lagi, yang kedua, yang ketiga ngomong sama mitra industrinya. Ya kita udah ngomong nih Mas Tutus, Mbak Coco sama saya udah ngomong sama mitra industri. Bekali mahasiswa dengan capaian pembelajaran supaya bisa berdiskusi dengan dosennya sehingga bisa diizinkan di situ. Yang keempat, tambah lagi nih dari panitia. Yang keempat, tanggal 7, 9, 10, 12, mitra industri akan ketemu langsung dengan Kaprodimu. Ya, dan ini yang memfasilitasi dari kementerian. Kita akan ngomong langsung. Jadi ibaratnya itu kita akan ngomong sama Bapak Ibu mertua begitu. Pak, Bu, boleh nggak ini si mahasiswanya saya nikahi gitu. Kami itu begini, Pak, kami begitu. 4 cara itu tolong semuanya dilakukan. Ya. Tapi Mbak Ria dan Pak Tutus, Mbak Coco, pikiran kita itu setuju nggak ini teman-teman?
pikiran kita itu adalah plafon tertinggi kita untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pikiran kita udah, nggak disetujui, udah, males gitu. Tapi kalau teman-teman semangat, niat gitu, itu insya Allah jalannya akan kebuka. Dan kita sebagai tim udah menyediakan 4 cara tadi, Mbak. Gitu, Mbak. Wah, keren banget nih. Jadi nggak perlu gundah gulana dan nggak perlu khawatir kalau belum dapat izin tapi udah diterima gitu, oke aja ya Pak Hadi. Kalau Oke belum, aja. nah kalau belum dapat izin juga lamar dulu aja begitu. Nanti juga akan dibantu, difasilitasi untuk biar tadi ya bisa ngobrol langsung dengan prodinya. Selain teman-teman juga mengusahakan tentunya karena teman-teman udah dewasa begitu ya, tapi juga dari tim dan kementerian juga bantu begitu ya Pak Hadi ya. Iya, inilah trial kalau mau nikah lah. Pokoknya kalau ini berhasil besok dapetin anaknya orang juga insya Allah berhasil gitulah. Oke, wah ya. Ini tidak hanya trial kehidupan kerja, trial cari jodoh juga ya teman-teman ya. Iya. Ini pertanyaan yang juga paling sering muncul nih. Halo Mas Tutus, selamat datang, welcome. Halo, mohon maaf ini saya terlambat. Tadi diingatkan Mbak Ria, baru saya buka Instagram. Ya, oke, Mas Tutus karena sudah hadir nih, pengen tanya gantian nih ke Mas Tutus nih. Oke, boleh. Ada pertanyaan dari Gumis Mileai. Oke, Gami mungkin ya maksudnya Gamis Mileai. Pengumumannya kapan nih Kak? Serasa di ghosting kayak doi. Ini mungkin sudah melamar gitu ya, tapi kok belum dijawab gitu lamarannya. Sebetulnya begitu besok selesai penutupan pendaftaran, apalagi nih tahapannya dan kapan maksimal pengumuman? Oke, jadi sebenarnya kami memberikan kebebasan kepada para mitra, perusahaan-perusahaan maupun organisasi yang ada di website itu untuk menjalankan seleksi secara mandiri ya. Nah, pengumumannya kapan? Jadi ada perusahaan yang sudah memberikan pengumuman diterima atau tidak sejak kemarin tuh. Yang mereka ada yang sudah selesai, ada yang baru mulai, ada yang melakukannya secara batch ya. Jadi mengumpulkan 50 orang diseleksi, kemudian lolos tidak. Kemudian 100 orang diseleksi lolos tidak. Nah itu, jadi ada yang sudah dilakukan pengumuman, ada yang belum selesai. Nah, maksimal teman-teman bisa mendaftar melamar sampai besok tuh. Ya, sampai tanggal 31 besok itu. Tapi proses seleksinya masih bisa sampai tanggal 7. Nah, artinya teman-teman masih bisa menunggu sampai tanggal 7 sebelum dinyatakan benar-benar lulus atau benar-benar belum beruntung di batch ini. Jadi tunggu aja sampai tanggal 7. Kalaupun nanti tanggal 7 ternyata teman-teman tidak dipanggil atau tidak ada kepastian apakah lulus atau tidak, nah teman-teman bisa coba nanti di semester berikutnya. Begitu Kak Ria. Berarti kalau secara di sistem IT-nya sendiri, Mas Tutus di akun, apakah nanti akan terupdate begitu di statusnya ditolak begitu mungkin atau bagaimana Mas? Iya, betul. Nah ini yang teman-teman harus selalu cek di akunnya ya. Jadi semua pengumuman, semua panggilan, bahkan informasi teman-teman diterima atau tidak itu nanti akan diumumkan atau diberitahukan melalui akun atau dashboard teman-teman di website Kampus Merdeka. Jadi pastikan selalu cek setiap hari. Nah, karena begitu nanti ada panggilan atau ada keterangan bahwa kamu diterima oleh mitra tuh, sifatnya penamaran itu ya. Jadi teman-teman hanya punya waktu 3 hari untuk merespon apakah menerima atau tidak. Kalau dalam waktu 3 hari tersebut teman-teman tidak merespon sama sekali, nanti dianggap membatalkan. Karena apa? Karena mitra itu punya kepentingan untuk segera menyelesaikan proses seleksi. Nah ini, jadi di situ status teman-teman pastikan nanti approve mitra gitu, atau dipanggil oleh mitra itu artinya teman-teman secara seleksi sudah lolos di sisi mitra. Tapi teman-teman harus ngeklik di situ untuk menerima penawaran. Supaya nanti statusnya adalah approve mahasiswa atau menjadi recruiter. Nah, atau aktif ya, itu artinya teman-teman sudah diterima dan siap untuk menjalani nanti proses mulai dari onboarding pada tanggal 23 Agustus. Gitu Kak Ria. 23 Agustus ya Mas Tutus ya? Betul. Onboarding. Oke, catat teman-teman. Yang udah lolos nih terutama 23 Agustus onboarding. Nanti jangan sampai kelewatan. Sudah lolos tapi lewat nih dengan onboarding. Thank you Mas Tutus. Oke, nah ini ada juga nih pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan ini juga muncul nih.
Bentar. Saya mulainya dari bawah biar teman-teman yang tadi udah duluan ini ya. Dari NR Siftrika, agak susah ya nama-namanya ya. Mau tanya nih Ya. udah tes, tapi belum pengumuman gimana nih Kak? Soalnya KRS terakhir diajukan tanggal 4 Agustus ini. Padahal kan tadi Hmm. sampai tanggal 7 masih proses seleksi gitu ya, Mas Tutus dan Pak Hadi dan Mbak Coco. Gimana nih Oke. kira-kira gimana Pak Oke, Hadi? nanti ditambahin ya Mbak Cucu sama Mas Tutus kalau Ya. salah. Jadi misalnya ya teman-teman semuanya, ini di beberapa kampus PTN ya, kayak UGM, ITB gitu memang tanggal-tanggal itu adalah tanggal-tanggal terakhir KRS. Jadi tetap aja ambil itu nggak apa-apa, itu ya. Karena apa? Karena nanti itu ya teman-teman semuanya, mata kuliah itulah yang nanti akan dikonversi 20 SKS. Itu yang pertama itu. Jadi nggak apa-apa, tetap ambil saja, daftar aja seperti biasa, tapi yang magang dan studi dependen tetap jalankan aja. Nanti begitu diterima langsung bilang sama Bapak Ibu dosennya gitu. Gitu, Mbak. Oke, berarti tahapannya pakai perlu izin dulu nggak nih Pak Hadi baiknya ke DPA-nya dulu begitu? Ya, yang penting Atau ngomong aja bahwa kami akan apa ya? Ya kan itu karena udah batas ya. Batas udah ajuin aja KRS biasa begitu. Gitu. Oke, baik. Gitu sih. Nah, Tetap daftar di situ. Nanti kalau yang magang atau studi dependen diterima, nanti akan ada konsolidasi tanggal 7, 9, 10, 12 untuk konversi SKS-nya gitu. Gitu, Mbak. oke, siap, baik. Berarti tenang ya teman-teman maupun yang punya masalah yang sama KRS-nya tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8 Agustus tapi belum ada pengumuman, silahkan bisa tetap KRS-an seperti biasa aja gitu ya. Oke, thank you banget nih. Jadi clear nih teman-teman ya. Oke, wah ini pertanyaan berikutnya. Oke, dari Yosua.eu. Jika keterima magang dan yang dipilih itu hybrid, apakah jika offline dapat akomodasi atau biaya sendiri? Ini juga sering ya. Mbak Coco mungkin ada ini? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi memang ada beberapa mitra yang full online atau WFH, tapi ada juga yang hybrid gitu ya. Nah, untuk akomodasi dan transportasi atau kita sebutnya mobilisasi ya, karena ada transportasi yang lain itu akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek gitu ya. Jadi teman-teman nanti mobilisasi dari kotanya ke antar provinsi, antar pulau, antar negara, kecuali tidak termasuk biaya visanya ya, itu akan dibiayai. Untuk mode transportasinya itu yang disediakan adalah pesawat, kereta api, dan itu non-premium ya teman-teman. Dan di situ udah termasuk juga persyaratan untuk swab ya, swab atau PCR gitu. Jadi teman-teman ada di situ. Tetapi kalau teman-teman yang antar kota gitu ya, misalnya dari Tangerang ke terus Bekasi ke Jakarta gitu, ada transportasi harian itu sebenarnya sudah dikalkulasi masuk di dalam uang saku. Demikian juga kalau misalnya orang Bekasi mau kos di Jakarta ya, itu juga udah termasuk di situ gitu. Itu Mbak Ria, apakah itu menjawab? Mungkin Mas Tutus dan Pak mau menambahkan? Berarti tenang ya ini karena sudah ditanggung begitu ya Mbak Coco. Kalau mes bagaimana Mbak? Ada pertanyaan yang relate juga nih terkait hal itu. Tempat tinggal begitu apakah cari sendiri? Iya. Untuk mitra misalnya untuk yang di tambang, kemudian di perkebunan itu akan disediakan mes Mbak, karena kan itu harus sesuai dengan standar mereka juga gitu. Yang tadi masuk ke IG saya itu malah ini Mbak, kekhawatiran gimana nanti apa ya, bagaimana menjaga terkait dengan prokes itu Mbak. Nah, perusahaan itu punya standar yang tinggi ya untuk bisa mendatangkan teman-teman ke job site itu ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilewati selain seperti PCR dan swab, kan ada karantina seperti itu. Kemudian tes ulang, baru kemudian bisa masuk ke job site gitu. Jadi dan job site-nya pun itu tidak sembarangan orang bisa masuk ya gitu. Jadi benar-benar perusahaan itu menjaga, karena itu ada kaitannya juga dengan penilaian safety di perusahaan ya. Jadi kalau itu sampai kelolosan atau nilainya buruk itu juga
berpengaruh ke Ya. penilaian perusahaan. Nah, mungkin Mas Pupus atau Kak Hadi bisa menambahkan. Silakan Saya Mas Gus. nambah sedikit aja ya. Jadi teman-teman mahasiswa semua yang nanti akan menjalani magang, saya kira tidak perlu khawatir. Karena perusahaan-perusahaan mitra yang nanti akan menjadi tempat magang teman-teman semuanya, itu adalah profesional semuanya yang sudah terbiasa dengan menangani anak-anak magang maupun karyawan. Artinya teman-teman nanti pada saat di site maupun secara online itu pasti akan dipikirkan ya bagaimana fasilitasnya dan pengajuan dari fee atau uang saku biaya hidup itu mereka sudah hitung tuh pastinya akan cukup. Nah bahkan beberapa perusahaan akan menambahi sendiri. Nah yang kami tegaskan di sini adalah teman-teman akan tetap mendapatkan uang saku apakah program itu dijalankan secara online maupun offline. Jadi tetap mendapatkan uang saku. Nah, mungkin perbedaannya jika teman-teman mendapatkan pekerjaan atau magang yang offline atau harus di tempat, nah itu nanti akan ada tambahan-tambahan tadi yang disampaikan oleh Mbak Coco ya, biaya untuk tempat hidupnya atau kosnya atau penginapan itu tetap akan disediakan, kemudian uang makan akan disediakan, kemudian transportasi lokal juga di situ sudah dihitung di sana. Nah, terkait dengan transportasi nih, dua hal yang tidak bisa dibiayai tadi sudah disebutkan oleh Mbak Coco. Satu adalah visa. Visa jika teman-teman nanti kepilih magang di tempat yang di luar negeri gitu, ada acara di luar negeri. Nah, visa ini teman-teman harus menyediakan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sertifikat vaksin. Ya, kalau naik pesawat teman-teman harus punya kartu vaksin tuh, harus pernah paling tidak 1 kali divaksin. Nah, ini harus diusahakan sendiri tuh. Teman-teman mahasiswa harus mengusahakan sendiri dan toh itu gratis ya. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau memang harus berangkat ke Kalimantan, harus berangkat ke Jakarta. Nah, itu pastikan kalau mau naik pesawat sudah punya kartu vaksin. Itu Mbak Ria. Tambah lagi, Mbak, Mas, yang nggak bisa ditanggung adalah transport lokal. Misalnya, aku dari kota gede harus ke bandara Kulon Progo gitu ya. Ya, dari rumah kota gede sampai bandara Kulon Progo nggak bisa ditanggung. Ya. Begitu juga nanti sampai di Cengkareng misalnya harus ke Jakarta kan, yang ditanggung kan pesawat Jogja sampai bandara Kulon Progo sampai Jakarta Cengkareng. Nah dari Cengkareng sampai ke lokasi magang itu nggak ditanggung juga, gitu ya semuanya. Nah yang ditanggung apa? Berarti ya pesawat itu sendiri sama transport kereta api, gitu Mbak. Ya. Itu. Jadi teman-teman itu nanti yang ditanggung dan teman-teman nggak usah perlu keluarin duit tuh. Nanti udah diurusin gitu untuk ini tinggal perusahaan nanti kan bilang sama kita ini si anak ini harus pergi ke Berau misalnya, harus pergi ke Sumatera, ke Danau Toba, Simalungun sana misalnya gitu. Kayak gitu Mbak. Lebihnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Saya jarang dapat pertanyaan begini. Dari Sheila.dw. Selamat malam Bapak Ibu. Izin bertanya bagaimana ya Pak Bu kalau semisal kampusnya ganti nama? Namun di wah ini terpotong. Di profil saya sudah terlanjur memakai nama kampus, Bro. Yes. Oh ya, moga Mas terus. Oke, ini banyak ya. Selain nama kampus, biasanya yang sering berubah itu adalah nama prodi. Ya, tidak apa-apa. Jadi tetap pakai nama yang lama atau nama yang tersedia dalam PD Dikti, Pangkalan Data Dikti. Jadi nanti teman-teman pada saat daftar itu kan harus memasukkan nama kampus, memilih kampus, kemudian memilih prodi ya. Yang itu auto suggest. Teman-teman tinggal mengetikkan kata kuncinya. Kalau kampus harus dari depan ya, dari universitasnya itu harus diketikkan. Kalau prodi bisa di tengah, misalnya Fakultas Teknik Elektro, boleh menuliskan elektronya saja. Nah, di situ pakai nama yang lama, boleh pakai nama yang baru, kalau itu memang ditemukan di situ, boleh juga. Nah, yang jadi catatan adalah di CV dan transkrip nilai yang diupload, itu pastikan pakai nama yang baru. Ya, jadi kan teman-teman harus mengupload tuh dokumennya, CV dan transkripnya. Nah, itu yang nanti akan mitra. Jadi pastikan itu dokumen yang terbaru. Berarti pakai nama universitas yang baru. Tapi kalau di Pangkalan Diktinya masih pakai nama lama, nggak masalah itu sih. Oke. Berarti ini ya masih oke aja. Tinggal berkas-berkas pendukungnya dipastikan sesuai juga begitu ya Mas Tutut ya? Iya, betul. Oke, wah ini kayaknya pembahasan tadi uang saku dan benefit agak rame nih Mbak Hadi, Mas Tutut dan Mbak Coco.
Ada Ah, dari Riz. ya, aku cuma ngomong ini ya terkait uang saku dan benefit teman-teman. Yuk kita belajar profesional yuk. Teman-teman nanti kalau Iya. masuk di dunia industri itu yang namanya uang saku itu kan mirip kayak gaji ya. Itu confidential loh. Itu rahasia loh. Jadi Ya, teman-teman dapur ya. kalau itu rahasia dapur itu teman-teman. Nggak bisa teman-teman kemudian share, aku keterima di sini uang sakuku segini loh. Itu teman-teman kalau ketahuan SR, wah itu fatal itu teman-teman semuanya. SP langsung ya. Nah, langsung SP itu. Bener. Yuk, kenapa? Karena ini profesional. Di dunia profesional nggak bisa kita mengumbar gitu ya. Aku di perusahaan X ini dapat sekian juta. Kamu dapat berapa? Itu kalau ngomongan antar sahabat, misalnya itu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai udah dipublish di sosial media, didiskusikan, itu ngeri banget teman-teman semuanya. Itu di dunia profesional. Maka teman-teman sebenarnya, apa sih esensi magang dan studi independen? Dan kenapa sih harus belajarnya di industri? Supaya teman-teman sebelum lulus, itu belajar sebagai profesional. Gitu ya. Sehingga nanti, kayak gini ya di dunia profesional. Sehingga besok teman-teman, begitu di wisuda, itu udah siap untuk nggak nyampe 6 bulan, teman-teman udah dapat pekerjaan atau bisnis begitu. Itu sih Mbak sebenarnya. Itu yang pertama dulu teman-teman. Tolong please sekali lagi. Kami dari Kemendikbud, dari tim Supolja Magang dan Studi Independen Bersertifikat, jangan sekali-kali mengumbar uang sakunya di depan, di muka, di sosial media dan seterusnya. Itu kalau ketahuan SR-nya teman-teman semuanya itu fatal banget. Karena itu benar-benar melanggar kode etik teman-teman. Itu namanya kode etik tuh teman-teman. Gitu Mbak. Ya. Oke, wah. Yang pasti Ini anu ya. teman-teman ya. Jadi Ya. gimana Mas? Yang pasti teman-teman akan terjamin lah di situ. Uang sakunya ada, kemudian biaya makannya ditanggung, transportasi ditanggung itu sih. Ya. Jadi gini teman-teman gini deh. Ibaratnya kan kementerian itu kan orang tuanya kalian ya. Jadi kalau meminta membuat program ke kalian tuh udah dipikirin gitu. Uang sakunya mudah-mudahan cukup, insya Allah cukup. Transportnya aja udah dipikirin sampai detail kayak gitu ya. Cukup gitu ya. Jangankan itu, perusahaan aja udah dicariin gitu ya. Itu kurang baik apa orang tua gitu ya. Calon jodohnya udah disiapin. Kan nggak mungkin kita akan menyengsarakan teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah risau khawatir di situ. Teman-teman komit yuk. Teman-teman pernah ngisi survei loh bahwa uang saku itu adalah prioritas kesekian. Tapi aku wajar sih Mbak Ria, Mas Tutus, Mbak Coco, teman-teman nanyain uang saku tuh ini aja sih pertanyaannya. Nanti aku harus keluar uang nggak ya? Kan aku nggak mau memberatkan orang tua. Nah, teman-teman kalau esensinya di situ, kita pastikan bahwa teman-teman nggak akan kelaparan, nggak akan nombok gitu ya. Ketika nanti keterima magang dan studi independen bersertifikat. Insya Allah udah dipikirin, uang sakunya insya Allah udah cukup. Transportnya insya Allah udah cukup. Nanti di sana juga, perusahaan juga udah mempersiapkan dengan sangat baik. Gitu Mbak Ria. Itu yang paling penting teman-teman. Dan tambahan lagi uang saku, gaji segala macam nanti kalau teman-teman menjadi karyawan juga ya atau profesional, itu kalau orang Jawa sebutnya kan uang sinawang ya. Jadi belum tentu besaran itu nanti menentukan dia dapatnya memang besar ya. Bisa jadi memang tanggung jawabnya besar atau resikonya gede tuh pekerjaannya. Atau bahkan di situ tuntutan untuk komitmennya, ada lemburnya itu juga tinggi ya. Nah artinya jangan melulu menjadi patokan bahwa wah ini gajinya lebih gede nih. Jangan-jangan ini lebih bagus di sana. Nah itu belum tentu. Yang jelas yang kami pastikan adalah teman-teman selama magang maupun studi independen itu uang sakunya sudah ada dan nanti kalaupun harus offline di situ semuanya sudah bisa dipenuhi dari uang saku maupun biaya hidup. Gitu ya. Oke. Wah, menarik banget nih. Tadi ya berarti belajar juga bijak dalam bersosial media begitu ya. Betul. Mana yang tidak begitu ya Pak Hadi dan Bukan jaminan kok, teman-teman. Fokus ke skill, knowledge, attitude ada deh. Dan teman-teman dapat mentor yang bagus, ngerjain project yang strategis. Itu aja fokusnya. Tapi kalau uang saku tuh kayak teman-teman udah dipikirin sama orang tua gitu loh. Ini kita ini orang tuanya teman-teman gitu. Udah mikirin, wah ini tadi aja kita sampai lembur untuk memikirkan pertilan-pertilan kecil-kecil ini nanti untuk uang sakunya bagaimana, cara pencairannya bagaimana, sampai supaya nggak telat ke teman-teman seperti apa gitu teman-teman semuanya. Insya Allah teman-teman fokus ke ini deh. Aku mau magang, bismillah, niat, lurus, memang aku mau meningkatkan skill, knowledge, attitude, nanti didampingi sama mentor, dan aku bisa belajar berkolaborasi dengan mahasiswa seluruh Indonesia di situ. Gitu. Wah, itu banget deh. Nanti kayak uang saku,
kemudian syukur-syukur dapat jodoh di situ, itu udah bonus semua deh gitu. Oke. Wah, excited ya. Ini ada pertanyaan ini, menarik nih. Kalau yang ini nih. Dari Arah Manui. Yang masih sepi apa ya? Saya kepingin banget berpartisipasi. Mau Sepi itu dimanapun boleh, pokoknya yang paling besar potensinya, paling besar peluangnya, yang masih sepi pelamarnya. Adakah mungkin datanya Mbak Coco atau Mas Tutus boleh di-spill biar dibantu nih teman-teman yang pengen tapi belum ini nih, masih nunggu yang rame, takut nggak keterima, mungkin dia pengen ada backup plan. Nah, Sebentar, Mbak. tapi ini sama dengan dunia profesional ya. Nanti kalau teman-teman mencari pekerjaan, mencari tempat untuk project, magang, itu kan pada dasarnya kita nggak tahu juga ya di sana saingannya berapa, anunya ya. Betul. Ini kita dalam posisi untuk simulasi nih, teman-teman kalau nanti terjun di dunia profesional. Jadi sebenarnya kami juga tidak boleh tuh sebenarnya mengeluarkan data mana yang kira-kira sepi gitu ya. Cuman kata kuncinya adalah yang pertama, studi independen minatnya masih sedikit. Ya, jadi teman-teman kalau benar-benar pingin dapat lolos dan saingannya masih sedikit, cari yang di situ studi independen, itu masih sedikit tuh, ya, minat saya masih sedikit. Nah kemudian di situ yang kedua adalah cari nama-nama perusahaan yang kira-kira tidak terkenal atau masih asing di teman-teman itu ya. Jangan yang brandnya e-commerce gede atau brandnya udah terkenal di seluruh Indonesia itu sudah pasti tuh yang daftar banyak banget tuh. Saingannya bisa 1/400 gitu ya. Tapi yang nama-nama kecil, nama-nama belum terkenal, belum tentu di situ adalah perusahaan kecil tuh. Ya, bisa jadi di balik nama itu ada brand besar atau ada skill besar yang itu nanti menjadi future skill. Kalau teman-teman nanti meraih karir di masa depan itu akan sangat dibutuhkan. Misalnya AI, ya artificial intelligence, kemudian machine learning. Kemudian hal-hal terkait dengan sosial media analis. Ini kan future skill yang sangat dibutuhkan di masa depan. Nah, teman-teman cari itunya aja tuh. Ya, cari nama yang kira-kira tidak terkenal, tapi skillnya kece itu. Nah, itu kayaknya persaingannya masih kecil. Itu sih kalau dari saya, tapi Mbak Coco, Pak Hadi mungkin bisa menambah. Saya tambah dikit Mas Tutus. Jadi benar banget tadi nama-nama yang belum tentu familiar itu kemudian kecil ya skala bisnisnya atau kompetensi yang ditawarkan juga tidak menarik gitu. Karena setelah pada saat kami melakukan review di awal ya proses seleksi gitu, itu ternyata perusahaan atau mitra ini meskipun berdirinya di lokalan Jogja misalnya atau di lokalan Kalimantan atau di mana gitu ya, ternyata punya cabang juga loh di kota-kota besar lain, bahkan ada yang punya cabang di luar negeri gitu, atau bahkan tim-timnya kalaupun tidak punya cabang di luar negeri, tim-timnya itu menghadirkan dari ekspor dari luar negeri. Nah itu, jadi jangan tertipu dengan nama mitra, itu kuncinya. Jadi benar-benar ekspor ke project dan kompetensi yang ditawarkan. Ya, tertipu itu maksudnya nggak berarti menipu ya, Mbak ya. Maksudnya teman-teman kalau mau nyari yang silau, ya jangan sangat silau begitu, teman-teman. Maksudnya gini, yang benar tadi sama Mas Tutus ya. Kalau brand-brand yang B2C, ya contoh misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia, kan itu teman-teman udah kenal gitu ya. Itu pasti rame banget. Ya. Tapi ada brand-brand yang itu langsung ketemu dengan customer ya. Ya Mandiri, BNI itu kan teman-teman udah biasa kalau lewat di jalan itu ada gitu ya. Itu udah top man begitu. Tapi banyak sekali industri-industri yang itu B2B, business to business begitu. Yang itu kadang-kadang teman-teman, ini apa sih? Justru kalau saran saya, ini nama kok aku baru kenal ya. Itu tolong teman-teman concern ke situ deh. Itu menarik menurut saya. Lihat lagi learning design-nya, kompetensinya kalau yang magang. Satu lagi itu yang kalau studi independen yang modul teman-teman memang itu yang pengen teman-teman kuasai dan teman-teman suka. Itu aja teman-teman. Ya, itu yang jadi pertimbangan itu bukan sepinya atau ramenya gitu. Iya, karena kan juga kita nggak tahu ya teman-teman, nggak bisa lihat juga kan. Jadi ini deh, lihat dari passionnya ya Pak Hadi, itu penting juga ya. Iya, passion dan nanti jaminan masa depannya kira-kira kaitannya dengan rencana karirmu di masa depan match nggak, begitu penting juga.
Iya, itu ibarat kalau di kampus gitu ya, ada cowok ganteng, pakainya mobil mewah gitu ya. Wah, ini bagus. Kan semua mengarah ke situ gitu ya. Tapi ada sosok orang yang biasa, santun, nggak begitu terkenal. Teman-teman, jangan-jangan dengan itu lebih masa depannya lebih cerah loh. Siapa tahu gitu loh. Iya. Ini pakai Siapa tahu analogi itu aja anaknya deh, Mbak, supaya anaknya Pak teman-teman Haji ya. nggak. Nggak lagi curhat masa lalu ya Pak Hadi ya. Ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan Pak, dan mumpung besok itu hari terakhir, barangkali bisa ada kesempatan. D3 bisa ikut magang Merdeka nggak ya? Bisa, kapasitasnya ada 400, teman-teman daftar aja. Ya, Nah, kesimpulannya oke, gitu, Mbak. masih bisa ya. Bisa Bisa. teman-teman, besok D3, masih bisa D4, daftar. vokasi bisa. D3, D4 bisa. D3, D4 Ya. vokasi bisa aman. Oke, semoga menjawab ya. Clear teman-teman ya. Oke. Nah, ini nih Pak. Ini juga masih sering diulang-ulang nih. Dari Veho. Apakah kalau magang harus konversi SKS? Ini kaitannya Harus. nanti mata kuliah dan lain-lain. Jawabannya harus. Di surat di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, teman-teman tuh punya hak belajar 1-2 semester di luar perguruan tinggi. Salah duanya adalah dengan magang dan studi independen di industri. Itu hak teman-teman semuanya. Udah di payung hukumnya udah jelas. Kan kita negara hukum tuh, teman-teman semuanya. Ya, itu pertama. Yang kedua, terus kemudian kalau aku ikut 1-2 semester di luar perguruan tinggi, konversi SKS-nya gimana? Udah ada surat keputusan menteri nomor 7/P/2021, sampaikan 74, kepada nomor siapapun 74. itu. Oh, nomor Nomor 74 74 ya, 74/P/2021. 2021. Ya. Sodorkan, itu terkait dengan konversi SKS. Nah, ini mungkin teman-teman di kesempatan ini coba ya, saya akan ulangi lagi ya, teman-teman semuanya. Jadi gini, kalau teman-teman semuanya lihat di situ ya, pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS. Itu teman-teman semuanya. Nah, magang dan studi independen bersertifikat udah kita desain. Minimal banget 560 jam. Bahkan ada yang lebih dari itu, sampai 1000 jam. Nah, kemudian itu ditetapkan. Terus apa program yang itu bisa dikonversi SKS? Nggak semua program Kampus Merdeka, gitu ya. Tapi program yang udah divalidasi, udah di-approve oleh Kemendikbud Ristek Dikti dalam hal ini Pak Dirjen. Ya. Nah, semua perusahaan yang nanti di platform Kampus Merdeka itu semua udah di-approve. Terus siapa lagi yang bisa? Yang diselenggarakan oleh kampus, tapi diseleksi lagi oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Saya, Mbak Coco, Mas Tutus sudah mulai seleksi sejak pertengahan Februari, Mbak. Gitu ya. Mbak Ria kan juga jadi reviewernya. 1 bulan direview. Satu proposal direview oleh 3 orang. Jadi Bapak Ibu dosen yang ini mungkin hadir dan para mahasiswa itu udah mulai proses, nggak yang baru kemarin sore begitu loh. Gitu. Itu yang udah disiapin kampus. Nah, itu. Maka apakah harus konversi? Yes, harus. Karena kalau enggak, contoh teman-teman, di salah satu program ya yang udah diluncurkan di kementerian, Google Bangkit misalnya, itu 10% dari 3.000 drop. Kenapa? Karena dari kampusnya hanya 1, 2, 3 SKS saja. Ya, jadi padahal jam pembelajarannya di Google Bangkit itu bagus banget, terstruktur banget, proses mentoringnya juga keren banget, gitu ya. Ada proyeknya juga. Tapi begitu nggak dikonversi SKS, mahasiswa nggak serius. Yang dirugikan siapa? Ya industrinya dong. Ya, itu sama kayak anak Indonesia Timur kuliah di Jogja. Padahal di Indonesia Timur kan biasa makan ikan segar, fresh gitu ya. Tapi karena di Jogja itu harus ngambil 140 SKS, maka nggak apa-apa nggak makan ikan fresh gitu ya. Nah itu sama teman-teman semua, nanti di industri itu, industri nggak akan punya kekuatan untuk teman-teman belajar di situ. Ini support system yang udah disiapin. Karena kalau nggak 20 SKS, dipastikan teman-teman nggak serius. Gitu. Itu Mbak. Jadi harus konversi nggak? Yes, harus. Gitu. Tapi saya paham sini ya. Teman-teman yang bertanya tentang konversi SKS ini mungkin bertanya-tanya ya, oh gimana nanti caranya konversi SKS, dan jangan-jangan nanti kampus saya sulit ini atau susah dalam proses konversi SKS. Nah, salah satu kunci katanya adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Nur Hadi di Kepmen nomor 74/P
garis miring 2021 itu adalah di poin kelima itu ada tulisannya bahwa kampus atau perguruan tinggi memfasilitasi konversi SKS tanpa harus menunggu perubahan kurikulum. Itu kata kuncinya tuh. Jadi perguruan tinggi nggak harus bikin kurikulum baru, nggak harus melakukan kajian-kajian ilmiah itu dulu, nggak harus. Yang penting adalah perguruan tinggi memfasilitasi proses konversi SKS, di mana nanti itu akan terjadi pada saat mitra memaparkan programnya kepada para kampus. Yang itu akan kami fasilitasi. Jadi nanti teman-teman yang diterima di industri, kami akan ajak industri ini untuk ketemu dengan kampus, nembung istilahnya ya. Bilang kepada orang tua teman-teman semuanya di kampus, bahwa ini loh program kami, dan skill yang akan dikembangkan selama 1 semester itu adalah ini. Nah, dari situlah nanti harapannya ada titik terang, titik temu SKS mana yang kira-kira bisa dikonversikan. Itu sih, tadi kata kuncinya teman-teman bisa buka tuh. Ya, di Kepmen nomor 74 garis miring P, garis miring 2021 di poin kelima. Tidak harus ada perubahan kurikulum. Nah, itu sih. Nah, gimana teman-teman udah lega belum? Kalau udah lega itu dong like-nya jadi supaya kita oke, udah banyak banget. Ya, silakan Mbak Coco. Iya, untuk semakin meyakinkan teman-teman menyampaikan ke Bapak Ibu dosen gitu sama ke Kaprodi. Jadi proposal atau proyek yang diajukan oleh mitra ini selain diseleksi oleh reviewernya sendiri juga sudah melewati seleksi. Nah itu gimana tuh? Mau mereview aja udah diseleksi duluan, gitu. Berarti kan memang benar-benar ini dipilih oleh orang-orang yang terpilih juga, gitu. Kita bukan mengambil reviewer abal-abal atau sembarang mengambil orang dari kampus maupun dari industri, gitu. Oke. Lega ya. Thank you banget nih. Ini ada pertanyaan bagus ya dari nama Sayasti itu. Ini jika studi independen tidak bisa konversi. Ini Mas Tutus bikin tertawa. Bagaimana caranya gitu ya yang berbeda. Ini belajar dari Fakultas Psikologi UGM, yuk boleh ya. Mbak Ria dan Mbak Coco ini kan kebetulan alumni Psikologi UGM. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke sana tuh. Ternyata teman-teman semuanya, bagi perguruan tinggi ini kan UGM ya, teman-teman kan ini nomor 1 ya, universitas nomor 1 di Indonesia saat ini gitu ya, teman-teman semuanya. Itu Fakultas Psikologi UGM, termasuk fakultas yang bagus begitu ya, persaingan masuk ke sana pun juga ketat. Mbak Ria, Mbak Coco ini juga alumni di sana. Itu bilang begini, dosennya, kaprodinya, ataupun para petingginya di sana. Kami dari psikologi itu juga perlu belajar artificial intelligence loh. Bener nggak Mbak Ria, kalau seandainya dulu ke kampus lagi, pengen nggak belajar artificial intelligence? Pengen banget nggak? Pengen nggak belajar Android developer? Sehingga ketika bikin online assessment itu bisa bikin sendiri. Nah, ternyata di Fakultas Prodi Psikologi Sarjana, program sarjana di UGM, itu sampai ngeblok 14 SKS supaya mahasiswanya bisa belajar. Ya, skill yang itu nggak diajarkan di kampus, teman-teman semuanya. Ya, maka teman-teman semuanya, sekali lagi saya pengen berikan kepada teman-teman. Teman-teman jangan bilang gini loh, Pak, tolong dong konversi SKS. Enggak, Pak, saya orang psikologi, tapi ini ada studi independen yang di situ belajar artificial intelligence, di situ belajar Android developer, di situ belajar machine learning. Kaitkan kompetensi masa depan ini dengan prodi kamu. Pak, kalau kita nggak belajar kayak gini, Pak, nanti psikologi itu akan tergantikan semua oleh mesin. Harusnya kan kita yang mengelit gitu. Sampaikan di situ teman-teman, itu real nggak Mbak Ria, Mbak Ria sama Mbak Coco nih, pupung orang psikologi juga nih, bener nggak Mbak Ria, Mbak Coco? Real banget. Di website ecc.co.id sendiri kan ada ya online assessment ya Pak Hadi ya, dan itu kita cuma bisa bikin soalnya, tapi kita nggak bisa tuh develop alatnya. Nah, coba kalau kita bisa develop itu udah keren banget sih Pak. Ya, keren banget. Paling tidak betul banget. Logikanya paham ya. Paling tidak logikanya bagaimana develop itu tahu gitu ya. Saya betul. Mas Tutus kan orang teknik nih. Mas Tutus mau nanya sama Mas Tutus. Mas Tutus, seandainya dulu ketika kita kuliah nih Mas S1, kemudian ada tawaran untuk belajar marketing. Yang itu kan nggak diajarkan di tempat kita. Padahal kita setelah lulus,
kan ada profesi sales engineer yang itu gajinya juga lumayan kan Mas Utus ya. Kira-kira kalau kita masih kuliah, kembali ke kuliah Mas, diajarin tentang marketing, digital marketing, itu mau atau mau banget Mas Utus? Iya, tentu mau banget di situ. Bahkan Nah, ada tinggal yang di situ saya harus ngomong, bener. Untuk ini ya jadi startup gitu atau membuat startup nanti dalam Iya. satu semester gitu ya. Ya. Betul, dan di situ saya harus yakinkan kepada Kaprodi, ini masa depan saya loh Pak, Bu, bener nggak teman-teman? Emang Iya. teman-teman setelah lulus itu memang kan masa depannya kan dikembalikan ke kita masing-masing. Setuju atau setuju banget nih? Saya seorang engineer dan saya memang passion banget di marketing, misalnya gitu ya. Dan saya memang profesinya pengen di marketing gitu misalnya. Nah sekarang ada kesempatan belajar marketing tuh, gitu. Ya, pasti saya akan ambil di situ dong, gitu ya teman-teman semuanya. Dan tinggal teman-teman komunikasi sama Bapak Ibu dosennya, Pak Bu. Nanti setelah lulus itu sales engineer tuh banyak loh. Dan itu posisi-posisi kunci loh di perusahaan-perusahaan engineering. Dan sekarang banyak perusahaan engineering itu yang ngambil orang marketingnya justru bukan dari marketer, bukan dari orang ekonomi gitu, tapi orang engineer gitu. Nah di situ Pak Bu, saya pastikan kepada mereka gitu ya. Untuk konversi SKS itu tugasnya kampus harusnya memfasilitasi gitu. Gitu ya Mas Tutus ya? Iya, betul. Gitu. Itu aja sih kalau saya tanggapannya Mas. Nah, bahkan kalau kampusnya ekstrim ya, bukan dalam hal negatif, tapi ekstrim dalam menanggapi sisi positif dari program Kampus Merdeka ini, bahkan bisa dikonversikan ke kayak skripsi gitu ya. Jadi mahasiswa yang mengikuti program magang, kalau di situ ada penelitiannya, ada unsur penulisan literasinya, ada unsur problem solvingnya, itu bisa diakui, udahlah nggak usah skripsi. Ini 6 SKS skripsi diganti dengan 6 SKS yang ada di magang, misalnya gitu. Itu bisa banget tuh. Ya, karena sudah diakui dan diberikan payung hukum oleh kementerian. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana kita mengomunikasikan apa yang akan kita pelajari tersebut kepada para kaprodi, dosen pembimbing akademik, kemudian kepada para di pusat karir, di situ akan ada tempat konseling juga, dan kepada rektor kalau bisa ketemu dengan wakil rektor. Nah, kami juga sudah mendorong kepada para mitra dalam beberapa pekan ke depan ini untuk membagikan desain magangnya, termasuk skill yang dikembangkan itu kepada mahasiswa yang sudah diterima. Ya, atau paling tidak masuk ke waitlist. Ini sudah kami himbau seperti itu, sehingga teman-teman harapannya pada saat nanti ngomong kepada para dosen maupun kaprodi, itu sudah ada bahannya. Nah, itu sih Kak Ria. Oke, wah, clear ya teman-teman terkait kegalauan SKS. Teman-teman satu yang jelas sudah ada payung hukumnya, Kepmen nomor 74 tahun 2021, bisa dicari nanti di Google juga ada muncul. 74 garis miring P Mbak, 74 garis miring P garis miring 2021. Oke, catat ya. Terus habis itu bisa komunikasikan, sampaikan rencana masa depan dan kaitan pembelajaran teman-teman itu dengan ini ya, passion dan lain-lainnya, sehingga bisa lebih meyakinkan. Dan yang ketiga bakal dibantu juga konsolidasi juga nanti di tanggal 7, 9, 10, 12 Kaprodi diundang dan disampaikan begitu. Nah, ini dari Lambang Akbar, jika sudah ada notifikasi lolos pada laman Kampus Merdeka, proses tahapan berikutnya nih apa nih? Bagaimana nih? Oke, itu tahapan selanjutnya adalah menunggu. Jadi menunggu dulu begitu ya. Nanti akan ada proses. Jadi teman-teman nanti kalau udah dinyatakan diterima, ya, teman-teman akan dapat SK atau surat keputusan sekian puluh ribu mahasiswa yang udah keterima, gitu ya. Dan nanti teman-teman semuanya akan ada proses, kalau yang difasilitasi oleh kementerian, akan ada proses onboarding nasional di tanggal 23 Agustus, teman-teman semuanya. Nah, selama itu kalau nanti teman-teman akan ini nanti dari mitra industri udah langsung otomatis kok. Nanti akan mengasih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tunggu aja, sabar aja. Kalau udah dinyatakan lolos, itu berarti ya sudah. Nanti tinggal nunggu proses selanjutnya. Ini sekarang kami dengan mitra itu baru ini ya Mas Tutus ya, mendata. Siapa yang mau luring, nanti tanggal berapa dan urgensinya apa. Ya, sehingga kita bisa mitigasi terkait dengan pandemik ini gitu. Jadi misalnya Mas Akbar dinyatakan diterima di Berau. Itu sekarang di mitra industri itu sedang mempersiapkan, mentor-mentornya dipersiapkan, proyeknya dipersiapkan untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Udah disiapin. Terus kemudian nanti kalau mau naik pesawat, pesawatnya apa, ini sedang disiapkan sekarang. Sampai nanti teman-teman dapat SK dari kementerian, dari Dikti bahwa teman-teman termasuk ya satu dari sekian puluh ribu yang diterima. Untuk apa?
Ya kan teman-teman uang saku dan seterusnya kan perlu ditransfer ke teman-teman semua. Kan itu yang perlu nanti didata, teman-teman harus ada bank tertentu nanti di BRI, teman-teman harus buat semua syarat-syaratnya. Jadi itu teman-teman ditunggu aja. Insya Allah kita pikirkan kok setelah diterima terus nggak dibiarin nganggur terus PHP gitu. Kalau udah dinyatakan diterima itu saya ucapkan selamat dan menunggu dulu gitu. Nanti akan ada proses selanjutnya gitu. Oke. Mungkin Mbak Coco, Mbak Mas Nanti Tutus ada yang nambahin nih. boleh Cukup, sekaligus benar mungkin itu. infonya via apa nih? Apa Mbak? Sorry? Nanti tadi ya SK dan lain-lain infonya akan diinfokan apakah via website Kampus Merdeka, Iya, email pasti. atau apa? Lewat website, lewat email, nanti akan kita sampaikan. Dan teman-teman juga nanti kan pasti ada mitra-mitra yang langsung udah koordinasi langsung dengan teman-teman semuanya. Ya, saya lihat amati ada beberapa nih yang udah langsung bikin grup WhatsApp yang difasilitasi oleh mitra industri gitu. Nanti masing-masing industri berbeda-beda, tetapi kalau dari kementerian nantinya teman-teman semuanya pasti akan diumumkan siapa aja yang keterima. Udah ada berita acaranya, nanti ada SK-nya, gitu ya. Teman-teman nanti diminta untuk bikin rekening BRI untuk nanti transfer uang saku dan fasilitas lainnya. Bahkan kita sekarang sedang konsolidasi nih sama mitra industri, perlu nggak nanti terbang dan urgensinya apa kalau harus luring, seterusnya dan seterusnya. Gitu ya, Mas Akbar ya. Mantap. Oke ya, Mas Lambang ya. Oke, sip. Saya nambahin Pak, sedikit ada pertanyaan lagi. Gimana Mas? terkait dengan rekening ya. Rekening itu BRI untuk teman-teman yang di luar Aceh ya. Khusus untuk daerah Ya. istimewa Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, di situ rekeningnya yang teman-teman harus siapkan adalah rekening BSI. Ya, tapi kalau yang di luar itu semuanya BRI. Ya, BSI itu Bank Syariah Indonesia ya. Ya. Oke. Kalau seandainya sudah diterima nih Pak Hadi, Mas Tutus, Mbak Jojo, sudah ada notifikasi diterima, kita sudah menerima. Kemudian tadi disampaikan Pak Hadi juga ya, ada tanggal 7, 9, 10, 12 akan ada konsolidasi antara mitra dengan Kaprodi. Masih ada kemungkinan Kaprodi menolak atau kampus menolak dan akhirnya tidak jadi gitu, ada nggak? Ada kemungkinan, tapi sekali lagi, ini kan teman-teman kalau mengacu pada payung hukum, itu kan hak teman-teman semuanya. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman mau ngambil hak itu enggak? Ya. Nah, teman-teman boleh tulis di komen nih. Seandainya teman-teman apa yang terjadi kalau teman-teman diterima nih dan teman-teman suka banget di situ, passion banget. Ini masa depan aku nih. Tapi Kaprodi nggak mengizinkan. Itu ya. Tapi teman-teman secara hukum udah dilindungi di situ. Ya, tentang hak belajar bahkan terkait dengan konversi, bahkan kampus wajib untuk memfasilitasi. Teman-teman gimana kalau menurut kita kembalikan ke teman-teman karena ini hak teman-teman semuanya. Dan saatnya teman-teman belajar sebagai seorang dewasa gitu untuk ngambil atau enggak gitu. Itu. Dihitung resikonya seperti apa. Gitu, Mbak. Belajar betul ya, Mas Tutus, Mbak Coco ya? Iya. Kenapa? Dan salah satu konsekuensi tadi jaminan 20 SKS itu adalah semua mahasiswa yang diterima dalam program, tidak hanya kampus magang ya, magang, studi independen, kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, itu otomatis nanti sudah terblok di pangkalan data dikti di situ 20 SKS. Ya, jadi di situ sudah ada slotnya bahwa aku semester ini sudah ada 20 SKS. Nah, proses konversi tadi yang harusnya dimasukkan mata kuliah itu. Gitu. Nah, ini yang perlu juga teman-teman tahu. Teman-teman tuh gini loh, teman-teman. Teman-teman tuh dari masing-masing kampus, ya. Teman-teman kan dapat nilai. Nilainya itu ada operator di bagian akademiknya teman-teman. Itu memasukkan ke PD Dikti, pangkalan data dikti. Itu jadi PD Dikti itu induknya dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Pemberian nilai juga. Jadi teman-teman tuh dapat ijazah, mau kumlot atau nggak kumlot atau biasa, itu semuanya diputuskan oleh PD Dikti ini. Nah, ini kebijakan dari Dikti, dari kementerian. Sehingga PD Dikti itu kata Mas Tutu tadi udah diblok 20 SKS gitu loh. Gitu total semuanya. Itu. Oke, wah tenang ya teman-teman ya. Kembali ini latihan ambil keputusan secara bijak, pertimbangkan apa added value-nya, pertimbangkan konsekuensinya, pilih yang paling banyak added value dan konsekuensinya paling siap teman-teman ambil gitu ya. Nah, gua nggak kerasa nih Pak Hadi, Mas Tutus, Mbak Jojo udah 3 menit. Iya. Boleh pertanyaan terakhir sebelum closing nih dari Liwaul Wilayah. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan program
kementerian Pak Dirjen selalu bilang bahwa program magang dan studi independen bersertifikat itu bukan hanya sekali. Harapannya bisa permanen begitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi intinya ya gitu Mbak Ria. Oke, Betul banget. jadi yang belum berkesempatan, yang hari ini atau semester ini masih di semester awal, belum bisa daftar, masih ada kesempatan ya semester depan, dan semoga akan terus ada dan semakin berkembang malah ya mungkin Pak Adi ya. Oke, wah thank you banget nih. Boleh dong ada mungkin pesan begitu untuk para teman-teman mahasiswa, karena tadi kan berkali-kali yang disampaikan Pak Hadi adalah proses magang ini sebetulnya cerminan persiapan masuk ke dunia kerja. Artinya kan kita memang betul harus mempersiapkan diri. Hal apa sih yang mungkin dari pengalaman Pak Hadi, Mas Tutus, Mbak Coco berelasi dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu mahasiswa, kampus, kemudian mitra perusahaan yang boleh, yang harus dilakukan, dan mungkin ada pesan-pesan yang jangan sampai dilakukan oleh mahasiswa biar siap nih nanti dengan kehidupan dunia kerja. Mungkin silakan dari siapa dulu? Mbak Coco mungkin ada? Dari Pak Hadi dulu aja, Mbak. Oh, Pak Hadi. Dari yang Oke, paling tua. teman-teman semuanya, masa depan teman-teman ada di tangan teman-teman semuanya. Itu aja. Jadi semua pilihan tolong dipertimbangkan. Gitu ya teman-teman semuanya, apa plusnya, apa minusnya, dan ambil keputusan, dan keputusan itu akan berdampak untuk masa depan teman-teman semuanya. Pikiran teman-teman itulah plafon tertinggi teman-teman semuanya. Itu aja dari saya Mbak Ria. Oke, wah menarik ya. Berarti teman-teman biasakan untuk mulai mempertimbangkan berbagai aspek dan ambil keputusan sendiri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit bagusnya saya ngapain. Kalau begini bagaimana? Karena teman-teman harus mulai belajar nih ambil keputusan. Sip. Thank you Pak Hadi. Kalau dari Mas Tutus nih gimana? Oke, kalau dari saya ada satu ungkapan yang menarik ya, bahwa keberuntungan itu tidak datang dari langit, gitu ya. Tapi keberuntungan itu ketika kita bisa melihat peluang dan di saat yang sama kita mempersiapkan diri dalam menangkap peluang tersebut. Jadi teman-teman silahkan ciptakan keberuntungan teman-teman sendiri, kayak tadi yang ditanyakan ya. Cari peluang-peluang yang di situ kira-kira masih sedikit yang melamar, kemudian pastikan sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Insya Allah teman-teman akan sukses di masa depan. Oke, thank you Mas Tutus. Dari Mbak Coco silakan. Oke, yang pasti nanti kalau udah masuk ya belajar, bukan belajar ya, sekarang belajar menjaga etika gitu ya, dan memahami peraturan yang berlaku gitu ya teman-teman. Meskipun Anda punya untuk bebas, tapi kan juga dijaga dengan kewajiban juga gitu, dipagari dengan kewajiban juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah if you are not willing to read the usual, you will have to settle for the ordinary. Jadi kalau kamu hanya gitu-gitu aja melakukan yang hal-hal yang biasa aja gitu ya, nggak mau ambil resiko, ya kamu akan menjadi orang yang biasa juga. Itu pesan dari Jim Rohn itu Mbak ya. Oke, wah ini penuh dengan quote menarik nih ya malam hari ini ya. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan tetap semangat teman-teman. Boleh dong dituliskan semangatnya di kolom komen. Pastikan besok itu hari terakhir teman-teman mendaftar. Saya ulang lagi, besok tanggal 31 Juli jam 23.59 hari terakhir teman-teman mendaftar di website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Pastikan sudah mendaftar di sana. Thank you banget Mas Tutus, Pak Hadi, Mas dan Mbak Coco, Mas Coco nih sampean ya. Udah berkenan di sela-sela kesibukannya yang luar biasa untuk meluangkan waktu ngobrol, sharing-sharing dan curhat-curhat sama kita. Semoga nanti bermanfaat ya, dan thank you banget sudah menyediakan peluang ini buat kita semua nih, teman-teman mahasiswa di Indonesia. Nah, terakhir dari saya, you get what you work for, not what you wish for. Jadi, yang namanya keberhasilan itu harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dikejar begitu ya, bukan hanya diharapkan, didoakan saja begitu ya, tapi juga harus ada action untuk ke arah sana. So, kalau teman-teman memang pengen gabung ke magang, studi independen, pasti ada jalan. Tadi ya Pak Hadi udah bilang plafon tertinggi, niat itu ada, pasti ada jalan, maka diusahakan. Oke ya, thank you banget. Kita akhiri acara sharing seru malam Sabtu kita sore hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Karya. Terima kasih. Weekend.